Di next. Nah, pertama geometri netral. Nah, geometri netral itu adalah cabang geometri yang didasarkan pada aksioma Euclid tanpa menerima atau menolak postulat kesejajaran kelima atau postulat Euclid kelima atau negasinya. Nah, dengan kata lain, geometri netral ini mencakup teorema-teorema yang valid, baik dalam geometri Euclid maupun non-Euclid seperti geometri hiperbolik. Nah, mencakup semua proposisi dan teorema yang valid, hanya mengandalkan aksioma insidensi, yaitu keberadaan titik dan garis, serta hubungan di antaranya. Nah, kemudian aksioma urutan yang mengatur bagaimana titik-titik terletak pada garis, aksioma kongruensi yang mendefinisikan kesamaan ukuran dan bentuk, dan aksioma kontinuitas yang menjamin tidak adanya lubang pada garis. Nah, kemudian ada pun sejarah singkat, geometri dan logika aksiomatik, dimulai dari peradaban awal, di mana eh, bangsa Mesir dan Babilonia kuno menggunakan prinsip geometri untuk keperluan praktis seperti survei tanah, konstruksi bangunan, dan astronomi. Nah, pengetahuan ini bersifat empiris dan berdasarkan observasi. Nah, kemudian pada era Yunani kuno, nah Thales dianggap matematikawan yang menggunakan penalaran deduktif dalam geometri dan Pitagoras dan para pengikutnya mengembangkan teorema Pitagoras dan mengeksplorasi bentuk-bentuk geometris. Nah, kemudian eh, pada 300 sebelum Masehi, Euclid puncak perkembangan geometri merumuskan bukunya yaitu berjudul Elements, meletakkan dasar geometri aksiomatik dengan 5 postulat, termasuk postulat kesejajaran. Buku ini menjadi fondasi geometri selama berabad-abad. Nah, kemudian upaya pembuktian postulat kelima. Nah, adapun matematikawan seperti Proclus, Saccheri, dan Lambert mencoba membuktikan postulat ini dari aksioma lain, tetapi gagal. Kemudian pada abad ke-19 ada matematikawan Gauss, Bolyai, dan Lobachevsky mengembangkan geometri non-Euclid dengan menolak postulat kelima, kemudian membuktikan konsistensi logis alternatif. Nah, kemudian pada akhir abad ke-19, matematikawan David Hilbert memperkuat fondasi aksiomatik geometri melalui Grundlagen der Geometrie, memisahkan kebenaran logis dan intuisi spasial untuk geometri netral. Nah, kemudian adapun posisi geometri netral dalam sistem geometri modern. Nah, geometri netral ini berperan sebagai yang pertama adalah sebagai landasan atau fondasi aksiomatik, dasar umum untuk geometri Euclid dan non-Euclid. Nah, teorema yang berlaku ini adalah dalam geometri netral, yaitu teorema dalam seperti tentang kongruens segitiga, sifat dasar sudut dan garis, serta keberadaan garis tegak lurus. Kemudian berlaku universal di berbagai sistem geometri yang hanya berbeda dalam postulat paralelnya. Nah, kemudian geometri netral ini berperan sebagai kerangka analisis aksioma, yaitu menjadi alat evaluasi aksioma dan pembuktian independensi. Nah, kemudian geometri netral ini berperan sebagai jembatan konseptual, yaitu yang mana maksudnya adalah memisahkan geometri yang bergantung pada postulat kesejajaran, yaitu adalah sebagai geometri netral sebagai jembatan konseptual. Nah, geometri netral ini menghubungkan dua dunia geometri besar, yaitu geometri Euclid dan non-Euclid. Dengan kata lain, geometri netral itu membentuk dasar yang umum, sehingga konsep dasar geometri bisa dikembangkan
dan dipahami tanpa berpihak langsung ke salah satu sistem geometri tertentu. Di next. Nah, kemudian relevansi geometri netral dalam menguji konsistensi logis. Nah, kemudian yang pertama adalah dasar untuk membangun geometri non-Euclid. Nah, geometri netral ini membuktikan postulat kesejajaran tidak bergantung pada aksioma lain karena adanya model konsistensi hiperbolik atau eliptik yang memenuhi aksioma netral tetap tidak memenuhi postulat Euclid. Yang kedua, membuktikan independensi postulat kesejajaran. Nah, geometri netral ini membuktikan bahwa postulat kesejajaran Euclid adalah independen dari aksioma geometri lainnya. Kemudian yang ketiga adalah memahami struktur logis geometri. Nah, mempelajari konsekuensi logis dari aksioma-aksioma geometri tanpa asumsi tentang garis sejajar. Nah, contohnya adalah jumlah sudut segitiga yang selalu 180 derajat. Nah, teorema ini bergantung pada postulat kesejajaran Euclid. Nah, dalam geometri netral ini kita membuktikan bahwa jumlah sudut segitiga itu kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Next, Bu. Di next. Oh ya. Ya, Assalamualaikum. Baik. Silakan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bisa warahmatullahi terdengar wabarakatuh. suara saya? Bisa Bu Emma. Ya, Oke, kita masuk ya atas tadi sebelumnya. Sekarang saya akan membahas beberapa teorema yang diberikan oleh Profesor Samsul sebelumnya. Yang pertama yang saya bahas adalah teorema kuat. Di buku itu yang chapter 4 itu ada di bunyi 42 sebuah sudut luar dari sebuah akan lebih besar daripada sudut dalam yang tidak berdekatan atau disebut remote interior angle, baik sudut A maupun sudut B. Jadi kita akan membuktikan teorema tersebut, mana tujuannya adalah akan dibuktikan bahwa angle ACD itu akan lebih besar daripada angle ABC dan angle BAC. Itu yang akan kita buktikan di teorema ini. Punten, Bu Linda. Oke, yang kita pertimbangkan langkah pertama adalah pertimbangkan sudut dalam jauh BAC. Kita akan membuktikan bahwa BAC akan lebih kecil dibanding ACD. Ada dua pertama BAC, yang kedua adalah nanti ADC. Bahwa mereka berdua itu akan lebih besar dibandingkan ACD. Tapi langkah pertama kita akan membuktikan bahwa BAC akan lebih besar dibanding ACD. Itu kita di gambar yang sebenarnya ya. Nah, kita gunakan pembuktian dengan kontradiksi. Di mana Hanov, hipotesis awalnya adalah angle BAC itu akan lebih besar atau sama dengan ACD gitu kan, kalau kita ngomong kontradiksi ya, kebalikannya lebih kecil, which is greater than or equal to. Nah, kasus satu itu adalah kita buat dua kasus. Kalau kita ngomongin lebih besar sama dengan, kita punya dua kasus. Yang pertama adalah kasus ketika dia sama. Jadi kita anggap BAC itu akan sama dengan ACD. Itu kemudian pertama. Nah, tapi kalau teman-teman semua lihat di teorema 41, jika dua garis dipotong oleh garis transversal sehingga terdapat dua kongruen, maka kedua garis itu sejajar. Itu teoremanya. Jadi kalau kebayangnya kalau ada dua garis sejajar dipotong sama garis transversal, dia akan dalam berseberangannya akan sama. Nah, kalau dia beranggapan bahwa BAC sama dengan ACD, BAC ACD, itu kita beranggapan bahwa AF merupakan transversal lainnya. Sehingga AB akan sama dengan AB akan sejajar dengan CD. Nah, itu kan kalau dari gambar itu kan akan bertentangan ya. Karena kenyataannya bahwa kedua garis tersebut, baik AB maupun CD, itu mereka akan berpotongan di titik B. Maka H0 ditolak. Artinya apa? BAC tidak akan sama dengan ACD. Oke, next Ibu Linda. Oke. Oke.
Kasus yang kedua yang kita buktikan adalah H0 itu BAC-nya lebih besar dibanding ACD. Oke, kalau bisa dilihat itu saya buat garis bantu ya. Ada AE, ada itu kita ambil kondisi kontradiktifnya gitu. Nah, kalau kondisi tersebut gimana cara ngebuktiinnya adalah akan terdapat sinar AE di antara AB dan AC di AB AC. Oke, di mana ACD akan sama dengan CAE. ACD akan sama dengan CAE. Terdapat AE, sinar AE. Menurut teorema Kloster, AE itu harusnya motong BC di G. Harusnya. Jadi akan ada sepanjang tuh nanti AE itu memotong BC di G. Tapi based on teorema 41 lagi, kalau dia garis AE itu sejajar dengan CD. Sehingga tidak mungkin berpotongan di sebuah titik. Jadi kalau lihat garis bantuannya itu saya buat garis bantu yang AE, AB di luar itu kondisi yang salah. Sorry. Kalau AE itu memotong BC di titik G, tapi menurut teorema 41, garis AE itu akan sejajar dengan CD. Ya kan dari gambar yang ini, gambar yang saya buat bantuan. Nah, kalau AE sejajar CD, itu kan nggak mungkin dong mereka akan berpotongan di satu titik. Berarti akan bertentangan dengan teorema Kloster tadi, yang dia bilang bahwa AE itu harus memotong BC di sebuah titik G. Padahal kalau AE itu bentuknya seperti itu, yang salah tadi AE itu sejajar CD, yang menyebabkan BAC gak akan pernah mungkin berpotongan. Bertentangan kondisinya, maka BAC itu tidak mungkin lebih besar dibanding ACD. Jadi berdasarkan dua case di atas, H0 ditolak. Oke, next. Itu artinya untuk case yang pertama, BAC itu akan lebih kecil dibanding ACD. Itu kasus yang pertama ya, untuk kondisi yang pertama. Ya, kita punya, setiap kondisi punya dua kasus. Angle di AC-nya lebih kecil dibanding ACD, karena dua kali H0 ditolak dua-duanya. Oke, kemudian yang sekarang kita buktikan ABC. Tadi kan di AC ya. Yang ABC kita akan buktikan bahwa ABC akan lebih kecil dibanding BCF. Karena kita pakai bantuan tentang ACD. Pakai BCF lebih gampang. Tapi kan at the end BCF sama ACD akan sama. Tolak belakang. Gitu. Jadi kita pakai perumpamaan BCF sekarang untuk ABC. Nah, sama dengan yang sebelumnya, kita gunakan sistem kontradiksi. Di mana H0 itu lebih besar sama dengan BCF. Oke, case 1. Sama kayak tadi, ABC akan sama ABC akan sama dengan BCF. Oke, menurut teorema 41, jika ada dua garis dipotong oleh transversal, sehingga terdapat interior angle itu pasti akan kongruen, maka kedua garis tersebut akan sejajar. Maka kalau misalnya dilihat dari gambar AB sejajar dengan AF, which is nggak mungkin. Ya kan? Artinya kalau dia kontradiktif, itu artinya ABC itu tidak akan sama dengan BCF. Jika dia mau sama, AB itu harus sama dengan, harus dia dengan AF gitu, supaya dia menghasilkan dua angle yang kongruen. Nah, itu yang pertama case-nya. Yang kedua, next, Bu Linda. Untuk yang kedua, kita buktikan bahwa ABC itu lebih besar daripada BCF. Nah, saya memakai garis bantuan seperti ini, yang biru itu. BC, BE, BG. Itu garis bantuan yang salah. Gitu. Jadi, kasus 2, H0-nya ABC itu lebih besar dibanding BCF. ABC lebih besar dibanding BCF. Oke, maka terdapat sinar BE yang sejajar dengan AF, transversalnya adalah BD gitu kan, di mana CBE itu akan sama dengan BCF. CB sama dengan BCF, itu menurut definisi sudut. Tapi again, based on the theorema Kloster, BE itu harusnya memotong AC di G. Harusnya. Nah, akhirnya teorema 41 menyatakan bahwa garis BE itu harusnya sejajar dengan AC. Bayang ya. Garis BE itu harusnya sejajar dengan AC sehingga tidak mungkin berpotongan di sebuah titik. Akibatnya ABC tidak mungkin lebih besar dibanding BCF. H0 tolak lagi. Karena BCF sama dengan ACD, maka, ini salah kayaknya. Karena kedua H0 ditolak, maka ABC tidak mungkin lebih besar dibanding ACD. Dari dua hal di atas, maka bisa dibuktikan bahwa
in exterior angle itu akan lebih besar dari interior angle, either ABC ataupun BAC. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu, Bu. Yang lain juga apa enggak? Ini sangat menarik ya. Buktinya Ada. lugas, jelas ya. Buktinya sudah jelas. Ini rujukannya pakai buku itu kan ya, Bu ya. Iya, Bapak kasih buku yang non-Euclidean geometri. Tapi chapter 4, Pak. Ya. Nanti kalau ada rujukan lain ada ini pembuktian langsung juga ada. Cuman ini udah masuk akal ya. Jadi dia Uh, tetap menggunakan konsep kesejajaran gitu ya. Oke, bagus ini ya. Kalau dari bukunya tuh cuman yang pembuktian BAC aja, Pak. ABC-nya suruh Ya, bagian sendiri sih. ya, ya, ya. Iya, iya. Artinya ini menggunakan bukti kontradiksi Ya, betul, ya. benar. Dua-duanya kontradiktif. Monggo Oke. silakan pelan-pelan saja. Yang lain Iya, ada Pak. pertanyaan enggak dulu untuk ini nih awal, teorema awal. Nah, coba balik ke atas dulu Bu, Bu Saya, Emma. Bu Linda Angkat pas dari saya awal. nggak share screen. Ya Bu Linda, Bu Oh, Linda dari awal ya. Dari awal. Ini sampai nanti kita pembuktian ini terus dari awal terus. Nah, ada hal-hal yang menarik yang bisa kita bahas terus dari awal pertama Mas siapa tadi Mas Najib ya, Bu Linda ya tadi ya. Bu Dia. Dia, Prof. Bu Dia ya Bu Dia terus dari awal. Nah, ini nanti ada beberapa poin yang nanti kita bisa dari awal sejarah dan seterusnya. Oke, oke, oh, oke geometri metal lanjut lanjut Bu. Oke, jadi tadi slide kedua. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari sejarahnya ya geometri itu dibagi menjadi 3 periode ya, Ibu ya. Sejarah geometri dibagi 3 periode. Yang pertama ada yang namanya geometri intuitif. Geometri intuitif. Makanya di situ dituliskan pada peradaban awal, populernya Mesir kuno menggunakan prinsip geometri untuk keperluan praktis saja, survei tanah, konstruksi bangunan. Jadi namanya geometri intuitif. Jadi orang menggunakan geometri karena kegiatan sehari-hari saja. Kalau mau mengukur tanah ya, oh ini saya pakai tambang, ini jaraknya sekian. Tapi dia tidak tahu itu namanya namanya segitiga, itu namanya nanti panjang, itu namanya luas, itu belum tahu konsep, gitu ya. Makanya dia akan menandai saja, oh ini tanah saya ditandai dengan batu, gitu ya. Nah, tanahnya ditandai batu. Belum ada konsep-konsep segitiga. Nah, itu namanya geometri intuitif, intuisi saja, gitu ya, intuisi saja. Sama kayak ibu-ibu kan, kalau yang sudah punya anak kan, kalau anaknya rewel, nangis, terus wah ini sakit ini, gitu ya. Nah, ini kayaknya sakit nih rewel, tapi sakitnya apa itu nggak tahu itu. Nah, ini kalau ini sakitnya demam ini segala macam tidak tahu, tapi intuisi saja. Orang menggunakan geometri intuisi saja. Nah, masuk ke abad abad-abad di mana Euclid itu menjadi panglima ya. Makanya di situ ada puncak perkembangan geometri ya. Itu namanya geometri klasik ya, geometri kalau di bukunya sejarah geometri namanya geometri klasik. Di mana geometri klasik itu setiap apa namanya ilmuwan-ilmuwan seperti Thales itu sudah membuat teorema-teorema. Pitagoras menemukan teorema Pitagoras. Thales menemukan teorema yang lain. Terus ilmuwan yang lain menggunakan teorema-teorema. Tapi itu belum menjadi satu kesatuan yang utuh. Oke, ibaratnya masih berdiri sendiri, puzzle-puzzlenya tuh berdiri sendiri, belum belum ada yang mencoba untuk mengaitkan. Jadi teorema Pitagoras ya udah Pitagoras saja kalau ada segitiga gitu ya, siku-siku, maka kuadrat sisi miringnya itu akan sama dengan jumlah kuadrat. Nah, itu kan begitu ya. Nanti Thales itu terkait tentang lingkaran gitu ya, bahwa uh, diameter lingkaran itu apa namanya? Dia 2 kali sudut jari-jari gitu ya. Nanti yang lain juga sama. Nah, si Euclid ini mencoba untuk apa? Merumuskan sebuah sistem ya. Gambarannya Bapak Ibu mencoba untuk pasal-pasalnya itu diurutkan gitu ya. Geometrik dari yang sudah ada itu ya ada yang menentukan ini namanya segitiga, ini segi empat gitu ya.
itu dicoba dibuat menjadi sebuah sistem yang namanya sistem aksiomatis. Makanya ada bukunya namanya The Element, gitu ya. The Element itu saya punya bukunya. Nah, ini Bapak Ibu nanti kalau mau mau ini bukunya nih The Element, tuh, kelihatan ya. Nah, nggak terlihat nih buku The Element tebal sekali. Nah, ini ada bukunya itu ada 1 sampai 6 jilid, 1 sampai 12 jilid ya. Ini. Jadi istilahnya Euclid itu mencoba menyusun tadi ya puzzle-puzzle itu menjadi sebuah namanya sistem aksiomatis. Makanya apa? Euclid itu di sini dituliskan apa sebagai apa uh, uh, puncak perkembangan geometri. Ya, ini the element ya. Dan itu bertahan bertahun-tahun selama berabad-abad sebagai fondasi geometri. Istilahnya apa? Kitab undang-undangnya geometri itu yang pertama kali menyusunnya the element ini. Nah, gitu ya. Kitab undang-undangnya geometri. Akan tetapi, yaitu yang namanya geometri klasik ya. Sehingga muncul perdebatan, terutama di postulat yang kelima, maka muncullah geometri modern. Ya, di mana geometri modern itu mengembangkan geometri klasik yang sudah ada, ya. Di situ ada ilmuwan-ilmuwannya itu, ya. Roslo, Sasseri, Lambert itu mencoba membuktikan tapi gagal. Gagalnya apa? Tadi itu kayak Bu Emma tadi, bahwa dia masih tetap menggunakan konsep kesejajaran gitu ya. Konsep kesejajaran. Nah, abad 19 kan baru kemarin itu, 1899 gitu ya. Nah, itu muncullah geometri modern, ada Hilbert, Lobachevsky, Bolyai gitu ya. Dan seterusnya muncul itu yang kita sebut dengan geometri modern. Bahkan sekarang itu sudah ada loh. Tapi itu nggak tahu ya, saya belum menelusuri itu hoax atau tidak. Sudah ada yang bisa merepresentasikan bentuk dimensi kelima. Ya, pernah dengar nggak itu? Ya, jadi kita dimensi 4 ya, dimensi 4. Selama ini kan kita dimensi 3 bisa menggambarkan kan? Itu sudah ada mencoba menggambarkan dimensi 4. Dan sudah ya itulah perkembangan geometri. Nah, ini geometrinya. Baik, lanjut. Ya, ada hal-hal yang menarik kita coba. Nah, oke, ini landasan aksiomatisnya. Lanjut, Bu. Tadi yang terkait tentang, oke, lanjut. Ada poin-poin yang menarik. Nah, ini ya dasar untuk membangun geometri nanti relevansi ya. Oke, relevansi. Jadi geometri netral itu mencoba untuk apa? Tidak menafikan tapi tidak juga menyalahkan, gitu ya. Nah, tidak istilahnya apa ya? Dia tidak menafikan bahwa aksioma yang kelima postulat Euclid itu adalah sebuah postulat yang tidak bergantung oleh aksioma-aksioma yang lain. Kalau yang lain kan menafikan bahwa postulat yang kelima itu bukan postulat karena masih bergantung dengan sehingga apa namanya dinamakan geometri netral. Artinya netral itu tidak menafikan dan juga dia tidak menihilkan gitu ya, maka masih menggunakan. Nah, sehingga tadi awal mualnya mulailah membuktikan yang tadi Bu Emma Hermayanti buktikan. Monggo, ada yang mau ditanyakan terkait tentang pembuktian Bu Herma? Nah, nanya nanti ke Bu Herma ya. Jadi mencoba untuk membuktikan dulu sudut luar, begitu ya, atau exterior angle, gitu ya, exterior angle. Buktinya menurut saya sudah sangat jelas, Bu Emma Hermayanti ya. Ini menggunakan bukti apa namanya kontradiksi, ya, bukti kontradiksi yang ini masih menggunakan kan ya konsep kesejajaran, gitu ya, masih menggunakan konsep kesejajaran. Karena prinsip geometri netral kan tadi ya, dia tidak menolak, ya, masih menggunakan, tapi ada beberapa hal dia juga mencoba untuk jalan tengah lah, ini jalan tengah. Yang kanan dia terima, yang kiri juga terima, gitu ya. Nah, sehingga dia pertama kali menggunakan teorema sudut luar. Monggo silakan kalau Bapak Ibu yang lain, kalau ada yang kurang jelas terkait
pembuktiannya Bu Emma Hermayanti. Silakan diskusikan. Tapi kalau misalkan sudah jelas, ya monggo Bu Hermayanti dilanjutkan, gitu ya. Oke, silakan. Bu Linda boleh di next aja, langsung masuk ASA, SAS, segala macam. Next lagi. Next lagi. Oh ya, oke. Berikutnya yang saya akan berikan adalah preposisi. Ada preposisi, ada teorema ya. Sebelumnya, Bu Linda, sebelumnya dulu ya. Sebelum slide ini. Oke, yang ini dulu ya. Saya nggak tahu kayak Profian apa enggak. Ini saya nggak menemukan teorema ASA. Yang saya temukan preposisi ASA yang ada di exercise kayak di chapter 3 bagian terakhir tuh ada pembuktian preposisinya gitu. Tapi kalau teorema saya nggak nemuin gitu. Saya tulis tuh preposisi 317 dari chapter 3. Yang pertama, jika diberikan segitiga ABC dan segitiga DEF, di mana angle A itu kongruen dengan angle D, kongruen dengan angle F. Jadi kita kalau lihat gambar itu ada A, B, C, ada D, E, F. Nah, saya buat dua gambar kan ya. Itu saya berikan bahwa angle A itu kongruen dengan D, and then C kongruen dengan F, and then of AC sama dengan the length of the F kongruen. Maka akan dibuktikan bahwa segitiga ABC itu akan sama dengan segitiga DF berdasarkan teori ASA, angle side angle. Nah, ngebuktiinnya dengan cara seperti ini sih kalau dari buku itu ya. Diberikan titik unik B aksen di sepanjang sinar DE. Kita ada B aksen, saya gambarkan di situ. Sedemikian sehingga DB aksen itu akan kongruen dengan DE. Itu berdasarkan postulat ketiga yang berbunyi dapat dibuat satu titik B aksen pada suatu sinar sedemikian sehingga DB aksen akan sama dengan AB. Seperti itu. Nah, berdasarkan SAS yang saya akan buktikan setelahnya ya, dan informasi yang diberikan bahwa panjang DB aksen itu akan sama dengan AB, maka bisa dari informasi yang diberikan DB aksen sama dengan AB based on the postulat 3. And then the length of AC equivalent dengan DF. Angle A akan equivalent dengan angle D, maka akan dibuktikan bahwa segitiga ABC akan kongruen dengan segitiga DB aksen F. Itu dengan kata lain, segitiga ABC itu akan kongruen dengan DEF. Apalagi kan DB aksen sama dengan AB, gitu kan. Terus AC sama dengan DF, angle A sama dengan angle D. Jadi maka dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC itu akan sama dengan segitiga DB aksen F. Tapi berdasarkan sekali karena DB aksen itu akan sama dengan AB, maka mereka berdua adalah segitiga yang kongruen. Itu tadi saya belum tahu yang Prof ini berapa enggak. Saya nggak yakin dengan yang ASA. Tapi mungkin yang SAS sama SSS saya lebih yakin seperti itu. Ini yang mudah-mudahan. Next, Bu Linda. Ini selanjutnya. Karena tadi ABC itu kongruen dengan DB aksen F, maka angle yang bersesuaian juga sama besar. Di mana sudut DFB aksen itu akan sama dengan sudut C. Kalau kita gambarkan ya, karena ABC sama dengan DB aksen F, itu maka angle yang bersesuaian akan sama besar. Di mana DFB aksen itu pasti akan sama dengan sudut C yang di atas. Gitu. Ini akan mengimplikasikan bahwa sinar FB itu akan sama posisinya dengan sinar FE. Karena semuanya sama, angle-nya sama, length-nya sama, seperti itu. Maka FB aksen akan dikatakan sebagai kongruen dengan FE. Akibatnya, sudut B itu akan sama dengan angle sudut E. Ulangin ya. Kan ABC sama dengan DB aksen F. Maka angle-angle yang bersebut akan sama besar. Di mana angle DFB aksen akan sama dengan sudut C yang di atas, kongruen. Nah, karena hal tersebut terjadi, ini akan mengimplikasikan bahwa sinar FB itu akan sama posisinya sebenarnya berimpit lah ya dengan FE. Sehingga FB aksen itu dikatakan sama dengan FE. Dalam hal ini, B aksen sama dong dengan E.
ya kan? Karena mereka tuh sudah berimpit aja gitu. Cuma saya kasih garis bantuan aja. Nah, karena angle dari B aksen sama dengan angle dari E, maka bisa dipastikan bahwa sebenarnya sudah segitiga D, B aksen F itu sama dengan DEF. Itu artinya, maka segitiga ABC itu akan kongruen dengan segitiga DEF dengan kata lain. Tapi ini saya benar-benar nggak yakin ya, Prof, ini proposisinya seperti apa. Apakah tapi kalau dulu, they write as preposition, bukan teorema. Oke, ntar kita bahas aja berikutnya ya. Untuk yang berikutnya, Ibu Linda, nah ini saya bisa ketemu gitu resource-nya. Jika sebuah sudut pada segitiga adalah kongruen dengan sebuah ukuran segitiga yang kedua, dan dua sisi yang bersusun atau yang mengapit itu pun proporsional, maka bisa dikatakan bahwa kedua segitiga tersebut adalah sebangun. Mungkin yang mengajar di kelas lower secondary juga mungkin bisa paham ya dengan ini ya, SAS ya. Pembuktiannya saya gambar dua segitiga seperti itu. Ada ABC, ada DBE gitu ya. Oke, kita anggap bahwa segitiga A sama dengan segitiga D, ya kan? Dan perbandingan antara BA, DA itu akan sama dengan BC, EC. BA, DA, BC, EC. Untuk membuktikan teorema tersebut, dibuktikan bantuan dari lemma sebagai berikut. Jika sebuah segmen garis membagi dua segitiga proporsional, maka segmen garis tersebut akan sejajar dengan sisi yang ketiga dari sebuah segitiga. Saya kasih bintang ya, nanti akan dipakai lagi ke berikutnya. Next, Bu Linda. Ya, next. Oke, pembuktiannya akan pembuktiannya langkah pertama adalah kita akan membuktikan bahwa ABC itu kongruen dengan segitiga DBE. Di mana perbandingan BA, DA itu akan sama dengan BC dan BC itu diberikan ya dari konsep kongruen. Nah, saya menggunakan different properties of proportion. Itu masing-masing saya kurangin dengan itu lah ya, BA dikurang DA per DA sama dengan bla 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 bla. BC kurang EC per EC. Itu menggunakan konsep dari different properties of proportion. Itu kalau kita buat BA dikurang DA itu kan jadi BD gitu kan, sedangkan kalau BC kurang EC itu kan jadi BD. Jadi perbandingannya akan seperti itu. Nah, berdasarkan bintang yang saya sebut tadi, yang basic proportional theorem namanya, itu kan dipastikan bahwa ada sebuah garis yang sejajar dengan garis ketiga. Pastikan bahwa DE itu akan sejajar dengan AC seperti itu. Nah, and then based on konsep susah hadap, akan dipastikan bahwa BDE angle-nya sama dengan BAC dan ABC itu pasti sama dengan DBC, pasti ya. Itu artinya segitiga ABC itu akan kongruen dengan segitiga DBC. Bu Emma, Ya, kenapa? ini kongruen atau sebangun ya, Bu? Salah. Sebangun. Iya. Ngambang ya. Oke, ini tadi yang saya bilang itu namanya basic proportional theorem gitu. Jadi berdasarkan yang tadi itu bahwa dipastikan bahwa segitiga ABC itu akan kongruen dengan similar dengan segitiga DBE atau sebangun. Oke, next. Sekarang teorema SSS sama dengan sebelumnya. Ini bunyinya seperti itu ya. Pembuktiannya, jika diberikan AB per DE sama dengan BC per EF sama dengan AC per DF, itu kan sisi, side, maka akan dibuktikan bahwa kedua segitiga tersebut adalah kongruen. Nah, sekarang kita membuktikan dengan cara seperti ini. Di dalam sebuah segitiga DEF tersebut, kita ambil sebuah titik unik, yaitu X pada DE, sedemikian sehingga kita ambil EX sama dengan BA. Dan titik unik Y atau Y pada EF, sehingga Y atau EY-nya sama dengan BC. EY sama dengan BC. Garis XY itu akan sejajar dengan DF berdasarkan teorem tadi, basic proportional theorem yang tadi saya udah bicangin. Nah, kemudian itu artinya dari gambar tersebut kita buat tadi
dari segitiga ABC itu akan kongruen ya dengan segitiga XEY. Kita akan ambil bentuk dua titik unit di sepanjang garis DE dan DF. Itu artinya sudut X akan sama dengan sudut D sehadap dan sudut Y sama dengan sudut F itu juga sehadap. Itu artinya segitiga EXY itu similar atau sebangun dengan segitiga EDF itu berdasarkan corresponding angle of similar triangle are equal, CASTC. Gitu. Nah, dan juga berarti apa namanya panjang garis AD itu kalau perbandingannya ya dari garis itu kita perbandingan bahwa ED per EX itu akan sama dengan EF per EY sama dengan DF per XY itu berdasarkan corresponding side of similar triangle are proportional. Itu kayak ada bunyinya gitu lah ya. Nah, terus berdasarkan poin di awal kemudian tertera bahwa EX itu kan sama dengan BA tadi dan EY kan sama dengan BC. Sehingga perbandingannya bisa kita buat bahwa ED per ED per EX itu akan sama dengan ED per BA. Sama kan? Karena tadi saya awalnya bilang dari gitu, EX itu sama dengan BA. Jadi perbandingan yang tadi poin nomor 3 itu, ED per EX, bisa saya tuliskan menjadi ED per BA. Next, Ibu. Next, Bunda. Sehingga diperoleh, kalau kita samakan ya, berarti DF per AC itu akan sama dengan EF per BC, akan sama dengan ED per AB, ED per BH lah ya, ED per dia sama dengan ED per EX, DF per XY, and then EF per EY, seperti itu. Itu bukan setir. Dan diperoleh kesamaan bahwa EX sama dengan BA, EY sama dengan BT, maka bisa dibuktikan bagian yang paling atas ini yang tadi yang banyak itu tuh sama dengannya akan saya simpulkan. Kita ambil yang sama aja. DF per AC akan sama dengan DF per XY, gitu kan ya. Dan yang kedua hal yang sama adalah EF per BC akan sama dengan EF per EY, seperti itu. Maka bisa dipastikan dari dua hal tadi itu, akan disimpulkan bahwa panjang AC itu akan sama dengan panjang XY gitu. Dan panjang EY itu akan sama dengan sama dengan BC. EY BC. Tuh. Oke, next Ibu. Nah, karena BA sama dengan Bu yang berikutnya. Ya, karena BA sama dengan EX dan karena BC sama dengan EY, sedangkan AC sama dengan XY, maka segitiga EXY itu akan sama dengan segitiga ABC. Itu dibuktikan kan seperti itu dari awal kita ambil titik X sama Y sembarang. Nah, karena segitiga EXY-nya kongruen dengan ABC, maka diperoleh sudut X akan sama dengan sudut A, XA, Y sama dengan C. Padahal kan sebelum dibilang nih, kan dibilang sebelumnya bahwa segitiga EDF itu akan sama dengan EXY sehadap dan EYX itu akan sama dengan EFT juga sehadap. Sehingga akan diperoleh angle E sama dengan angle D dan angle C sama dengan angle E. Nah, berdasarkan teorema berdasarkan hal tersebut di atas, maka bisa dipastikan bahwa segitiga DEF itu akan similar dengan segitiga AB. Nah, Oke, sampai sini dulu. Kita lihat ya. Jadi apa namanya kalau untuk kesebangunan, kekongruenan itu sebelumnya tidak menafikan ya, tidak menafikan konsep kesebangunan dan kekongruenan ya. Kalau di Euclid ada kesebangunan, nanti di netral juga ada, dan tadi sudah dibuktikan ya, sudah dibuktikan oleh Bu, gitu ya. Dan di sini membuktikan konsep kesebangunan kalau geometrinya netral masih menggunakan konsep sejajaran Euclid ya. Ya, mengasumsikan bahwa ketika ini kan sebenarnya kemarin yang kita sudah buktikan ya, kalau ada sebuah segitiga terus yang ambil sebuah titik terus ditarik garis sejajar, maka ini perbandingannya ini akan sama ya, gitu ya. Nah, sama ini digunakan untuk membuktikan ini.
Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, monggo. Terkait teorema apa namanya kongruenan dan kesebangunan, ya, kongruenan dan kesebangunan dua buah segitiga, ya, kekongruenan dua buah segitiga. Jadi kalau saya kemarin itu membuktikannya dari ada dua segitiga yang sudutnya sebangun baru ke akibatnya. Nah, kalau Bu Herma ini kebalikannya. Ya, karena kan memang teorema ini kan jika dan hanya jika ya, bisa dibolak-balik. Kalau Bu Herma ini bangunan, kalau ada gitu ya, dua buah segitiga yang perbandingannya sama, maka kok sudut-sudutnya sama, gitu ya. Sehingga bisa kita katakan dia sebangun. Ya, tidak masalah ya. Prinsipnya adalah itu adalah teorema kesebangunan dari dua buah segitiga. Ya, kalau kongruenan tadi sudah. Baik, saya sebetulnya ini kalau mau pakai runtutan nih Bu Emma, ya harus diruntut ini. Tadi yang di awal itu sudah dibuktikan bahwa eh, teorema sudut luar kan, sudut luar. Sebenarnya itu nanti ada akibatnya ke bagaimana bahwa sudut itu yang kemarin sudah saya tulis ya, akan ada lema ya bahwa setiap sudut itu eh, setiap segitiga kalau saya bentuk sebuah segitiga yang lain gitu ya, maka sudutnya itu akan nilainya kan kurang dari sama dengan setengah sudut uh, yang lain, tapi jumlahnya tetap sama. Sehingga nanti setelah itu akan membuktikan bahwa uh, jumlah dua sudut segitiga itu kurang dari sama dengan 180 derajat. Kalau mau urutannya. Ini tapi kan nggak apa-apa, ini Bu Erwa sudah membuktikan teorema-teorema yang lain. Sehingga nanti kita bicaranya tuh enak sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, monggo. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ini sebenarnya ini harus mudeng atau harus mupeng ini? Yang lain ya. Ini Bu Emma sudah menjelaskan secara detail sebetulnya ya. Secara detail. Tuntut ya. Ada yang mau membuktikan itu? Kalau kita lihat dari buku itu kan nanti sebetulnya Ibu Herman yang tadi teorema yang pertama itu ada lemanya itu, sebetulnya ada akibatnya, ya. Ada lemanya, terus nanti dari lema itulah untuk membentukkan teorema Saccheri-Legendre itu, Saccheri-Legendre, gitu. Ada ya? Sudah disiapkan ini ya? Ya, saya nggak bawa bukunya, Pak. Enggak, maksudnya ini nanti di presentasi nanti kelompok 1 ada ya nanti ya? Ada, kayaknya ada. Ada ya? Ada. Ada yang mau dibuktikan ya? Oke, ada. Oke, monggo silakan dilanjut dulu. Jadi ya, oke, monggo. Oke. Ini teorema basis segitiga sama kasih itu jika dua sisi dari sebuah segitiga adalah kongruen, maka sudut yang berada di hadapan sisi tersebut langsung next aja Bu Linda, kalau saya jelasin yang ini nggak apa-apa. Langsung next aja ke pembuktiannya. Oke. Untuk pembuktian teorema ini, kita dapat menggunakan konsep kekongruen segitiga. Misalkan kita misalkan memiliki segitiga ABC, di mana diberikan dari awal bahwa AB dengan AC. Yang kita buktikan adalah bahwa angle EDC itu akan sama dengan angle ACD. Itu yang kita mau buktikan. Nah, pembuktiannya kita menggunakan garis bantu. Ada yang membuat dengan garis tinggi, ada dengan garis bagi. Tapi saya menggunakan dengan garis bagi. Jadi tarik garis bagi dari sudut puncak A, memotong alas BC di titik D. Garis bagi kan pengertiannya sebuah garis yang kita ambil sehingga membagi dua angle sama besar. Nah, garis AD membagi angle BAC itu jadi dua sama besar. Jadi menjadi angle BAD sama angle CAD. Seperti itu. Nah, sekarang perhatikan dua segitiga yang terbentuk dengan adanya garis AAD. Yaitu terbentuklah dua segitiga baru, yaitu segitiga AB plus segitiga ACD. Seperti itu. Oke, next. Oke, next satu lagi.
Nah, pembuktiannya berikutnya yang kita buktikan adalah bahwa segitiga ABD itu sama loh dengan segitiga ACD. Karena saya mau ngebuktiin angle-nya kan ya. Oke. Yang pertama, sudut BAD sama dengan CAD itu berdasarkan garis bagi definisi. AB sama dengan AC diketahui dari awal. Ya kan? Dan AC merupakan garis persekutuan antara kedua segitiga tersebut. Ya kan? Sehingga dikatakan sama besarnya. Nah, berdasarkan teorema SAS, side AD-nya sama, AD-nya sama, angle BAD sama, maka kedua segitiga tersebutlah sama atau kongruen. Maka segitiga ABD akan sama dengan segitiga ACD. Nah, karena segitiga ABC sama segitiga ACD karena sama, based on SAS, maka semua pasangan sudut yang bersesuaian pun juga memiliki besaran yang sama. Jadi perhatikan bahwa segitiga ABD dan segitiga ACD besarnya adalah sama. Seperti itu. Jadi itu yang kita induksikan dari sebuah segitiga, ambil garis bagi, membagi angle sama besar, kemudian menggunakan SAS, membuat sebuah segitiga tersebut adalah kongruen. Karena dia kongruen, maka dia angle yang bersesuaian juga sama. Akibatnya yang kita ingin kita tercapai, yaitu angle ABC akan sama dengan angle ABD akan sama dengan angle ACD. Tapi karena ABD dan ACD merupakan basis angle dari ABC dengan ACB, maka terbukti bahwa sudut ABC itu akan persis sama dengan ACB. Dan seperti itu aja. Ini lebih simpel sih pembuktian ini. Oke. Bukti untuk dari saya itu saya berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Linda. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erma. Saya akan lanjutkan tentang teorema main segmen atau garis tengah segitiga. Bunyinya segmen garis yang menghubungkan titik tengah dari dua sisi segitiga adalah sejajar dengan sisi ketiga dan panjangnya adalah setengah dari panjang sisi ketiga tersebut. Segitiga yang terbentuk oleh tiga garis sejajar yang melalui tiga titik tengah itu disebut segitiga medial. Untuk pembuktiannya berdasarkan teorema konstruksi, misalnya diberikan ada segitiga ABC, kemudian M dan N masing-masing merupakan titik tengah. Jadi M ini adalah titik tengah dari AB, kemudian N-nya juga titik tengah dari AC. Nah, kita konstruksi, kita perluas kita panjangkan titik MN, ini kita panjangkan sampai D, sedemikian rupa sehingga MN itu sama dengan MD. Nah, kita akan buktikan bahwa MN ini dia sejajar dengan BC, kemudian MN ini adalah setengah dari panjang BC. Nah, dari gambar yang udah saya buat, diberikan yang tadi sudah diketahui, panjang AN itu sama dengan CN karena tadi titik N itu adalah titik tengah dari AC. Maka yang kedua ada sudut ANM itu sama dengan sudut CDN, dia adalah sudut yang berlawanan ya atau bertolak belakang. Kemudian ada panjang MN sama dengan panjang DN. Tadi kita bangun ya, sebelumnya yang tadi kita buat garis panjang dari MN itu segmen garis MD itu dengan panjang ND itu sama dengan MN. Kemudian karena dari side angle side maka segitiga AMN itu kongruen dengan segitiga CDN. Kemudian karena sisi sudut yang bersesuaian pada segitiga itu kongruen, maka AM itu sama dengan BM juga sama dengan CD. Kemudian sudut MAN itu sama dengan sudut DCN. Kemudian ada AC. AC itu memotong garis AB. Jadi kalau misalnya AC diperpanjang, kemudian BC juga diperpanjang, itu akan memotong di titik A. Dan memotong juga CD. Nah, sudut-sudut yang berseberangan itu sudut MAN dengan sudut DCN itu sama besar. Maka AM itu sejajar dengan CD, sejajar juga dengan BM.
Jadi kesimpulannya eh, BCDM itu merupakan jajar genjang dengan BC dan M juga itu sama panjangnya sama. Maka MN itu sejajar dengan BC. Kemudian MN itu sama dengan setengah dari MD atau setengah dari BC. Kalau kita membuktikan dengan teorema segitiga ya sebangun, dari yang tadi, kita misalkan titik D dan E adalah titik tengah ya, sama seperti tadi. Kita pakai titik yang berbeda, cuma namanya aja. D ini titik tengah dari AC, kemudian E ini titik tengah dari BC. Kita buktikan juga sama seperti tadi, DE ini eh, sejajar dengan AB. Kemudian kita buktikan juga bahwa DE ini adalah setengah dari AB. Bukti yang pertama, sudut C adalah sudut persekutuan dari segitiga ABC dan segitiga DEC. Yang kedua, karena DEC menghubungkan titik tengah AC dan BC, maka AD sama dengan DC. Kemudian BE sama dengan EC. Dan AC berbanding dengan DC itu sama dengan BC berbanding EC itu sama dengan 2. Nah, dari kriteria ketiganya menurut SAS yang tadi Bu Hema jelaskan, maka segitiga ABC itu sebangun dengan kongruen dengan segitiga DEC. Yang ketiga, karena AB banding DE itu sama dengan AC banding DC, kemudian sama dengan juga BC banding EC itu sama dengan 2, maka DE-nya adalah setengah. Sehingga segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEC, dan segitiga DEC itu anggota dari segitiga ABC. Sudut CDE juga sama dengan sudut CAB, yang berarti AB ini adalah sejajar dengan DE, maka terbukti. Yang kedua, saya akan jelaskan tentang relasi antar sudut dalam segitiga. Ada yang pertama ada jumlah sudut dalam, mohon maaf ini saya salah ketik, dalam segitiga itu sama dengan 180 derajat. Teorema yang menyebutkannya adalah pada sembarang segitiga, jumlah ketiga sudut dalamnya adalah 180 derajat. Pembuktiannya menggunakan garis bantu, misalnya ada segitiga ABC, kemudian saya buat garis bantu di titik B, DE, ya gambar, kemudian kita tarik garis B yang sejajar dengan AC, kita namakan DE. Kemudian karena DE itu sejajar dengan AC dan dipotong oleh AB dan BC, maka sudut DBA itu sama dengan sudut BAC. Itu adalah sudut dalam berseberangan. Kemudian sudut EBC itu sama dengan sudut BCA, itu dalam berseberangan juga. Kemudian perhatikan yang tadi gambar yang tadi itu sudut DBA itu ditambah dengan sudut ABC ditambah sudut EBC itu sama dengan 180 derajat, membentuk garis lurus. Kemudian kita substitusi ketiga sudutnya menjadi 180 derajat. Yang kedua, relasi yang kedua itu tentang sudut luar segitiga. Teoremanya, sudut luar segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berdampingan. Kita gambar dulu segitiga, kemudian kita perpanjang BC ke titik D membentuk sudut ACD. Ini ada sudut luarnya ACD. Kemudian kita buat garis bantu CE sejajar AB yang melewati titik C. Ini gambarnya. Jadi pembuktiannya sudut ACD itu sama dengan sudut BCE ditambah dengan sudut ECB. Nah, karena maaf maksud saya ini EC ya Bapak Ibu, EC. EC sejajar dengan AB, maka sudut BCE itu sama dengan sudut BAC. Ini dalam berseberangan. Kemudian ada sudut ECB. ECB itu sama dengan sudut ABC karena CE sejajar dengan AB. Ini jadi dalam berseberangan. Jadi sudut ACD itu sama dengan jumlah dari sudut BAC dan ABC. Nah, terbukti bahwa sudut ACD itu sama dengan dua jumlah sudut segitiga yang tidak bersebelahan. Jadi sudut
ACB ini sama dengan sudut yang B sini dan sudut A ini. Kemudian yang ketiga ada sudut luar segitiga. Sebentar, Tadi sudah sebentar, dijelaskan sebentar. sama Bu. Bu, sebentar ya. Ya, Bapak. Ini ya relasi ini masih Euclid ini yang Ibu terangkan ya. Iya. Relasi sudut Mm-mm. antar sudut masih Euclid ya. Nanti Uh-uh. Soalnya apa? agak sulit Prof untuk mencari yang kalau pakai yang tidak apa pakai kata Prof kan nggak boleh pakai yang Euclid kan? Bukan, Apa? yang tadi dijelaskan itu masih Euclid. Sebenarnya relasi sudut dalam antar segitiga itu tadi sudah dibuktikan itu di awal Bu Emma itu. Mulainya Mm-mm. dari situ ya, Mm-mm. mulainya dari situ. Kalau ini Mm-mm. memang Euclid tuh Mm-mm. bahwa jumlah dua sudut dalam sama dengan 180 itu masih Euclid itu. Kalau masih sama dengan 180 Mm-mm. itu tuh masih Euclid ya. Nanti kita mulainya adalah relasi antar sudut dalam segitiga. Itu mulainya dari yang pertama dibuktikan Bu Erma tadi itu sudut luar segitiga. Nah, mulainya dari situ. Kalau ini masih Euclid nih ya. Kalau jumlahnya sama dengan 180, dalam hal itu masih Euclid ya. Oke, monggo silakan dilanjutkan. Ya, baik. Berarti lanjut ke yang keempat itu yang tadi segitiga sama kaki itu sudah dibuktikan sama Bu Herma juga. Jadi sebenarnya kalau untuk sudut relasi antar sudut ini sudah dijelaskan kurang lebih sama Bu Herma. Kemudian yang ini juga segitiga sama kaki juga pernah dijelaskan sama Prof kalau nggak salah ya. Jadi saya hanya mereview saja gitu Prof untuk relasi antar sudut sepertinya sudah selesai. Ini lanjut ke Jadi Pak Najib. gini, oke Iya, sebentar ya. Prof. Jadi relasi antar sudut nih gini, coba di subscribe dulu. Hmm. Jadi makanya akan mengerucut nanti yang ke Pak Najib sebetulnya. Mm-mm. Mengerucut ke Pak Najib tadi. Nah, jadi gini, ya itu bisa di subscribe dulu, Top share, baik. Ya. Nah, sebenarnya inilah dasar sisa cherry ini sebenarnya untuk menentukan proses geometri netral ini ya. Saya udah ada catatan sedikit ya. Jadi mulainya itu sebetulnya nanti dari sini ya. Nah ini kalau ini bahasa Inggrisnya. Nah ini dari sini. Nah, mulainya dari sini. Tadi, jadi nanti kan mengarahnya ke sini nih. Mengarahnya akan membuktikan ke sini ya. Nah, membuktikan ke sini. Nah, dari sini itu apa namanya dasarnya adalah tadi relasi apa namanya sudut dalam dan nanti dan sudut luar. Karena untuk membuktikan ini kita perlu sebuah apa namanya bantuan ya. Oleh memakai jumlah ukuran dua sudut, jumlah ukuran suatu jumlah sudut itu kurang dari 180, kan? Ya, kurang dari 180. Tapi untuk membuktikan dari sini nanti akan muncul lema ini ya bahwa ketika tadi yang saya bilang ya bahwa suatu sudut itu jadi sebuah segitiga ini bisa saya ambil ini satu sisinya ini untuk membentuk segitiga yang lain kan yang sudutnya ini adalah kurang dari sama dengan setengah sudut A tapi jumlah sudut dalamnya nanti akan sama gitu ya jumlah sudut dalamnya. Nah di atas dasar dua ini nanti Pak Najib tuh ya akan membuktikan tentang ini nih ya bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu kurang dari atau sama dengan 180 derajat gitu ya. Jadi titik tekannya harusnya di sini ya. Titik tekannya itu harusnya di sini. Ya, nanti Satyari Legendre ini ya kalau digambarkan nanti ya seperti ini ya. Banyak ada ragam banyak pembuktiannya ya. Nah, nanti kita lihat. Sebetulnya itu ya yang disoroti itu. Kalau yang lain-lain tadi nggak apa-apa ya. Itu semuanya Euclid ya. Sejajaran, jumlah sudut sama dengan 180 itu jumlah sudut dalam sama dengan 180 itu Euclid ya, Euclid gitu ya, dan seterusnya. Tapi nanti titik tekannya sebenarnya relasi antara sudut dalam sudut luar itu di situ sebetulnya untuk menuju bahwa pembuktian apa Gendre ini
ini Sajari Legendre yang mengatakan bahwa angle sum for triangle itu adalah apa? Kurang dari sama dengan, gitu ya, kurang dari sama dengan 180 derajat. Jadi itu ya, nanti yang pertama yang dibuktikan Bu Emma itu sebenarnya nanti sudah mengait, tinggal nanti melanjutkan. Oke, monggo silahkan dilanjutkan. Pak Najib ya, Pak Najib kita lihat. Baik, terima kasih Bu Linda. Sini saya akan membahas tentang segitiga dalam geometri netral. Next, Bu. Dalam geometri netral, jumlah sudut dalam sebuah segitiga selalu kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Dalam geometri Euclid, jumlah sudut dalam segitiga selalu 180 derajat. Dalam geometri hiperbolik, jumlah sudut segitiga selalu kurang dari 180 derajat. Karena geometri netral tidak menggunakan aksioma paralel Euclid, maka kita tidak bisa membuktikan bahwa jumlah sudut sama dengan 180 derajat secara umum. Tetapi dapat dibuktikan bahwa jumlah sudut kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Next, Bu. Di sini saya ada contoh sebuah segitiga, itu sudut A-nya 60 derajat, sudut B-nya itu 70 derajat, dan sudut C-nya itu 50 derajat. Jika kita jumlah, maka totalnya adalah 180 derajat. Nah, ini masuk dalam segitiga geometri netral karena jumlahnya tidak lebih dari 180 derajat. Yang merupakan batas atas dalam geometri netral. Dalam geometri netral, jumlah sudut segitiga selalu kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Dan gambar ini menunjukkan kasus saat jumlah sudut tepatnya 180 derajat. Jumlah tidak bisa lebih dari 180 derajat, tetapi boleh kurang. Next, Bu. Untuk yang kedua itu ketaksamaan segitiga. Dalam sebuah segitiga, jumlah panjang dua sisi selalu lebih besar dari panjang sisi ketiga. Next, Bu. Nah, di sini ada rumusnya, itu untuk segitiga dengan sisi A, B, dan C berlaku. Yang pertama itu A tambah B harus lebih besar dari C. Yang kedua, A tambah C harus lebih besar dari B. Dan yang ketiga, B tambah C harus lebih besar dari A. Next, Bu. Di sini saya ada contoh soal yang valid. Misalkan segitiga dengan sisi A sama dengan 5, B sama dengan 7, dan C sama dengan 10. Kita cek ketaksamaannya. 5 tambah 7 sama 12. Nah, itu lebih besar dari 10 yaitu C. Itu A tambah B, A tambah C, atau 5 tambah 10 sama dengan 15. Dan itu lebih besar dari B. Yang ketiga, 7 tambah 10 atau B tambah C sama dengan 17. Itu lebih besar dari A. Nah, semua ketaksamaan terpenuhi ini, berarti dia segitiga yang valid. Next, Bu. Nah, di sini saya ada contoh soal yang tidak valid. Diketahui panjang 3 batang yang akan digunakan untuk membentuk Baik, segitiga. Pak Najib, mohon saya potong Iya, ya. Bapak. Mohon saya potong Iya, ya. Pak. Oke, mohon saya potong ya. Bapak Ibu, izin di-sharekan ya. Izin di-sharekan. Saya mau share. Bapak Ibu itu jangan nggih, napa ini kayaknya pada salah paham ya. Jadi Bapak Ibu, saya menunjukkan ini. Jadi Bapak Ibu nanti ya, ini maksudnya itu semua yang ada di sini itu berkaitan dengan geometri netral ya. Jadi jangan apa namanya, mentang-mentang ini ada ketaksamaan segitiga, ada jumlah sudut, nanti larinya ke Euclid lagi. Jadi semua item-item ini maksudnya semuanya itu di geometri netral, itu ya. Nah, jadi maksudnya setiap item-item yang ada di sini nanti Bapak Ibu cari referensi yang berkaitan dengan geometri netral. Jadi tidak hanya sekitar teorema relasi antar sudut. Wah, ini referensinya ada. Padahal itu Euclid itu. Ambil gitu ya. Jadi gitu ya.
Jadi artinya tadi ini kan juga belum terjawab juga kan, di geometri netral itu belum terjawab ya. Bapak Ibu, nah ini nanti tugas lanjutan, ini tugas kelompok 1 lanjutannya. Coba nanti cari yang namanya teorema Saccheri-Legendre. Ini membahas tentang ini nih. Membahas tentang ini dasarnya dari makan kemarin, sebetulnya kemarin saya sudah sampaikan ya kalau nggak salah ya. Bapak Ibu coba definisikan dulu, buktikan dulu. Tadi Bu ini sudah bahwa sudut luar itu ya, kalau ada A, B, C, perasaan kemarin saya terakhir tuh begitu loh. Jadi bahwa sudut CBD itu sudut luar, itu maka sudut A itu pasti kurang dari, ya gitu ya, saya bilang ya, kurang dari sudut luarnya CBD. Ya, jadi setiap sudut ini luarnya itu kurang. Setelah itu buktikan ya, kalau nggak salah Pak Najib ya, masih ingat nggak? Yang kedua, buktikan bahwa jumlah kedua sudut segitiga itu pasti kurang dari 180 derajat. Kan gitu ya. Setelah itu, atas dasar ini, maka buktikan lagi yang ketiga itu adalah, kalau saya punya sebuah segitiga, saya ingat banget tuh. Terus saya bentuk lagi segitiga, gitu ya. Sorry, maaf, pembentuknya ke sini. Saya bentuk lagi sebuah segitiga. Nah, saya ingat begini ya. Saya bentuk lagi sebuah segitiga. Kalau ini ABC, anggap saja segitiga yang ini itu A1, B1, C1 kalau nggak salah begitu ya. Ini jumlahnya ini akan sama, ya, akan sama, tapi ya sudut, anggap saja ini sudut A1 itu pasti kurang dari sama dengan setengah sudut A gitu ya. Nah, karena ini nanti akan, setelah ini buktikan, saya tulis gitu ya, buktikan. Baru nanti masuk ke bawah, sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu kurang dari sama dengan 180 derajat. Kalau nggak salah begitu ya, Pak Najib ya. Ya, Bapak Ibu ya. Ingat banget terakhir saya bilang gitu, ini untuk geometri netral kisi-kisi gitu ya. Kan itulah yang nanti Bapak Ibu, itu namanya nanti membuktikan teorema Saccheri-Legendre. Jadi buktinya itu panjang tuh ya, membuktikan bahwa jumlah sudut suatu segitiga itu kurang dari sama dengan 180 derajat. Makanya bahkan saya bilang kemarin kan menggunakan Archimedes kan, sifat Archimedes dan seterusnya. Nah, kalau di buku Greenberg ini kan ada di, nah ini ada di ini ya, ada di Saccheri-Legendre sini ya, ada di halaman 12125 ya, 125. Nanti masih ada PR tambahan ini Pak Muhammad Najib dan Bapak Ibu yang lain. Nah, selebihnya maksudnya gini, apa namanya, ini teorema kekongruensian, teorema apa namanya segitiga sama kaki, basisnya ini ya nanti turunannya begitu ya, turunannya begitu ya, turunannya. Artinya Bapak Ibu kalau ada poin-poin ini ya kaitkan dengan, nah nanti hiperbolik juga sama nih ya. Nah, nanti postulat kelima, nanti Euclid lagi gitu ya. Euclid lagi gitu ya, enggak, maksudnya postulat kelima ya berkaitan tentang geometri hiperbolik gitu ya. Terus implikasi postulatnya misalkan gitu ya. Jadi sesuaikan dengan ini, karena sebetulnya Bapak Ibu sekalian di geometri hiperbolik juga kekongruenan ada, kongruenan, kesebangunan ada gitu ya. Tapi nanti pangkalnya adalah dari geometri hiperbolik. Makanya nih trigonometri juga kan ada gitu ya. Trigonometri ada, tapi kaitkan dengan apa namanya geometri hiperbolik ya. Kaitkan geometri hiperbolik. Berarti nanti tugas lanjutan. Nah, tugas lanjutan nih Pak Muhammad Najib ya. Buktikan Saccheri-Legendre. Karena nanti Saccheri-Legendre ini nanti akan apa namanya berimpact ya, berimpact pada konsep tadi ya, konsep bahwa yang dibahas ini kan memang terkait tentang segitiga kebanyakan ya, mulainya. Karena kalau dalam Euclid itu jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat gitu ya. Kalau di netral ini karena dia tidak tadi betul ya, tidak memihak geometri non Euclid, atau maka
dia mengambil jalan tengah. Kalau yang ini kurang dari 180 derajat, oke, karena netral, Euclid bilang sama dengan 180, ya udah tambahkan saja bahwa jumlah sudut dalamnya itu adalah kurang dari sama dengan 180 derajat. Gitu ya, kurang dari 180 derajat. Nah, ini yang perlu konsep ini kita buktikan ya. Konsep ini kita buktikan menurut argumentasi logika geometri gitu ya. Argumentasi logika geometri. Nah, misalkan gini Bapak Ibu. Contoh nih ya, nanti saya kasih kisi-kisi. Nah, ini saya kasih kisi-kisi nih, Pak Najib ya. Saya kasih kisi-kisi. Kalau saya buat sebuah segitiga. Dulu. Nah, saya kecilkan. Saya kasih kisi-kisi nanti. Ya. Anggap saja ya, anggap saja saya punya sebuah segitiga nih. Nah, ya anggap saja saya punya sebuah satu segitiga. Nah, ini sudutnya ini adalah B misalkan ya. Besar sudutnya B. Misalkan segitiganya misalkan apa nih? A, B, C1 gitu ya. Oke, ya. Nah, ini segitiganya sama kaki. Di sini sudutnya B1, B1. Berarti sudut apa namanya? Sudut A, B, C1 itu kongruen dengan sudut A, C1, B. Kan begitu ya? A, C1, B. Misal ya, kan begitu. Nah, apa namanya? Kita coba ya. Kita coba kalau sudut B ini adalah sudut luar dari sudut A gitu ya. Makanya berdasarkan apa lema gitu ya. Lema yang tadi bahwa anggap saja ini saya sudah membuktikan ya bahwa jumlah dua sudut segitiga itu jumlah dua sudut segitiga itu kurang dari 180 derajat misalkan ya. Kurang dari sama dengan 180 derajat. Berarti apa? Di sini sudut atau B1 ditambah B1 kan sama dengan 2 B1 ya. Itu kan kurang dari sama dengan 180 derajat. Yang itu nanti kita perlu buktikan ya. Jumlah dua sudut kan tadi Bu Emma itu sudah membuktikan bahwa setiap sudut dalam segitiga itu pasti kurang dari sudut luarnya gitu ya. Bu Emma tadi ya. Nah, nanti lanjutannya membuktikan ini bahwa kalau ada segitiga ABC ABC sudut A ditambah sudut B itu kurang dari 180 derajat gitu ya. Nah, terus sehingga apa? Sehingga di sini kan B1 itu atau sudut yang di sini itu ya akan kurang dari sama dengan setengah gitu ya. Sorry maaf 180 derajat. Kurang dari sudut luarnya. Kurang dari sudut luarnya ya. Sudut luar. Ya, kurang dari sudut luarnya berarti sudut B. Ya, jadi nanti ini yang nanti dibuktikan coba bahwa dua sudut ini nanti akan kurang dari sama dengan sudut luarnya. Berarti ini sama dengan setengah sudut B. Gitu ya. Nah ini kalau saya gambar lagi di sana, Pak. Ya. Saya gambar lagi di sini. Ya. Buat lagi segitiga ke sana. Dengan panjangnya sama, misalkan dengan sudutnya sama. B2, di sini B2. Misalkan AB, C1, C2. Gitu ya, AB, C2. Ini kan akan sama juga, bahwa apa? B2, ini yang pertama ya. B2 kan sama dengan B2 tambah B2 itu kan akan apa? Kurang dari yang ini akan sama dengan 2B2 ini akan kurang dari sama dengan sudut luarnya apa? B1 kan?
B1. Itu ya. Berarti disimpulkan B2 itu akan kurang dari setengah B1. Kan begitu ya. Di mana setengah B1 ya setengah B1 itu kurang dari setengah B. Berarti ini kita bisa simpulkan bahwa B2 itu kurang dari setengah B1. B1-nya kurang dari setengah B. Berarti kan seperempat B. Kan itu ya. Saya gambar lagi ke sana lagi. Terus gitu ya. Misalkan ini B3, sini B3. Berarti nanti akan didapat di sini B3 tambah B3 itu akan sama dengan 2B3. Ini kurang dari B2. Atau B3 itu kurang dari setengah B2. Atau kalau kita kaitkan dengan B, berarti B3 itu kurang dari setengah seper berapa? Seperempat berarti seperdelapan ya, seperdelapan B dan seterusnya ya, dan seterusnya. Saya gambar lagi ke sana, saya gambar lagi ke sana, saya gambar lagi ke sana. Terus gitu ya. Terus sehingga apa? Dia akan diperoleh, ya, akan diperoleh inilah yang nanti saya sebut dengan hukum Archimedes itu. Berarti kalau Bn itu maka kurang dari seper 2 pangkat N B gitu ya. Ya. Atau ada lagi yang membuktikan begini, ada segitiga ya, A B C ya. Saya tarik ke sana, saya buat segitiga, misalkan apalah segitiganya A B D gitu ya, A B D ya. Bahwa sudut A1 itu gitu ya, kurang dari sama dengan setengah sudut A. Ini segitiga ini saya keluarkan lagi. Kan segini ya. Jadi begini ya. Anggap saja ini segitiga yang ini nih. Ini saya jadikan ke sini. Kan di sini berarti nama ABD kan. Ini saya potong lagi ke sana. Gitu ya. Saya potong lagi ke sana. Berarti kan yang tadinya ini A1, nanti ini jadi A berapa gitu ya. A2 misalkan. Maka di sini apa? Sudut A2 kurang dari sama dengan setengah sudut A1. Ini ABE misalkan. Nah, ABE ini saya keluarkan lagi. Saya potong lagi. A, B, E. Gitu ya. Ya, saya potong lagi. Ini saya potong lagi ke sana. F misalkan. Berarti ini sudut A3. Gitu ya. Karena ini tadinya ini ke sini adalah A2, potong lagi. Berarti sudut A3 itu kurang dari sama dengan sudut A2. Ini saya keluarkan lagi ABF. Ya, ABF keluarkan lagi, potong lagi terus sampai kecil itu, sampai nanti dia segitiganya itu sangat kecil sekali, gitu ya, sehingga muncullah bahwa sudut AN itu kurang dari sama dengan seperdua pangkat N sudut A. Nah, ini yang nanti perlu dibuktikan. Nah, ini nanti adalah sebagai dasar membuktikan teorema Saccheri-Legendre. Begitu nggih, Bu Linda, Pak Najib. Jadi Bapak Ibu nanti masih ada PR nih untuk apa namanya kelompok 1 ya, masih ada PR karena kuncinya nanti di situ di geometri netral itu yang dibahas gitu, bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu kurang dari sama dengan 180 derajat. Ini kuncinya nanti yang mau pembeda itu nanti di sini di geometri netral. Nanti di geometri apa namanya? Di geometri hiperbolik ya kuncinya nanti ada di sini, sudut dalam segitiga kurang dari 180 derajat. Nanti di geometri eliptik ya nanti ke situ pembedanya ini jumlah segitiga itu lebih dari 180 derajat gitu ya. Nah, tapi nanti di geometri eliptik itu betul-betul menolak ya bahwa tidak hanya kesejajarannya sebetulnya apa namanya sama. Makanya ada konsep kesejajaran di hiperbolik, ada konsep kalau geometri eliptik kan betul-betul nggak ada garis sejajar, berarti tidak ada konsep kesejajaran. Kalau di hiperbolik kesejajarannya sama, tapi tidak hanya ada satu garis sejajar, tapi ada banyak garis sejajar, gitu ya. Ada banyak garis sejajar, gitu ya. Ada banyak garis sejajar. Kalau di geometri netral
dia tidak menolak, gitu ya, tetap menggunakan, tapi ada imbasnya, ada efeknya bahwa terkait jumlah sudut dalam segitiga itu tidak sama dengan, tapi kurang dari sama dengan 180 derajat. Karena tadi dia menerima yang non nuklir, menerima juga menerima juga yang yuklik. Begitu nggih? Nah, nanti saya kasih bahan dah, Pak Najib, ya, Pak Najib, saya kasih bahan ya terkait tentang ini. Jadi masih ada PR untuk kelompok 1. Nanti yang kelompok yang lain, monggo nanti setiap ada pembahasan itu kaitkan dengan yang sedang dibahas. Ya, sehingga nanti kita runtutkan, gitu ya. Terutama nanti di hiperbolik dan di eliptik, karena bedanya nanti kelihatan ya, bedanya kelihatan. Kalau di netral kan memang ya ini menerima, makanya nggak salah juga tadi Pak Najib ini Euclid. Tapi tadi masih banyak membahas Euclidnya, gitu ya, belum memasukkan unsur-unsur yang non Euclidnya, gitu ya. Dan Pak Najib, kita itu membuktikan Pak Najib. Jadi jangan banyak menunjukkan. Ya, kalau tadi menunjukkan ini ada sudut sekian, gitu ya, itu kan menunjukkan saja, nyontoh, menunjukkan contoh. Nggak apa-apa, tapi ya kita mencoba untuk membuktikan konsep-konsep yang ada. Nanti saya kasih bahannya ya, Pak Najib ya. Nah, kalau unsur-unsurnya, teorema-teoremanya ya hampir mirip-mirip malah ya. Bagian besar malah mirip itu Pak Najib dengan Euclid ya. Kesebangunan itu sama ya, kesebangunan dan seterusnya. Tapi nanti apa bedanya gitu ya, itu belum nampak, nanti menjadi PR Pak Muhammad Najib ya, Muhammad Najib dan yang lainnya, gitu ya, yang lainnya. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ngapunten kok, boleh tanya dulu? Monggo silahkan. Ya Pak, saya juga mau nanya Pak. Ini saya mau nanya terkait ngapunten nih, tadi kan saya off dulu tadi ya. Mau tanya tadi teorema korolari 1 setelah teorema 41 itu dibahas enggak tadi ya? Yang apa itu? Coba ditampilkan lagi, Pak Najib. 2 garis yang sering tegak lurus pada satu garis yang paralel. Sorry. Sorry. 2 garis yang saling tegak lurus terhadap satu garis, maka dia adalah sering paralel. Yang korolari 1. Kalau misalnya di buku Greenberg ini halaman 117. 117. Ngapunten niki Prof, saya di laptopnya nggak sulit share screen. Ya. 117 ya. Nggih. Oh ini ya. Jadi ada namanya alternatif interior angle. Oh tadi yang Bu Herma ya, alternatif interior angle ya. Di teorema 41 terkait keparalelan. Ada 2 garis. Nah itu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, ini kan awal muasalnya ini kan dari postulat yang kelima ya. Postulat yang kelima. Coba Pak Najib ditutup dulu nggih. Jadi mencoba ini membuktikan postulat yang kelima. Postulat kelima kan bunyinya kan gini. Ketika ada 2 buah garis, ya misalkan garisnya L dan M dipotong secara transversal, begitu ya, oleh garis yang lain, garis N, gitu ya, garis N, gitu ya. Maka apabila jumlah sudut dalam pihaknya itu adalah kurang dari 180 derajat atau bahasanya itu 2 kali sudut siku-siku, maka L dan M itu pasti berpotongan, itu bunyinya ya. Nah, itu postulat yang kelima Euclid.
Perpotongannya di mana ya? Di sini di pihak ini. Nah, perpotongan. Nah, di buku Greenberg ini mencoba apa? Di sini ada istilahnya alternatif interior angle, teorema alternatif ya, sudut alternatif. Dia menggunakan ini nih. Dia tidak memakai sudut dalam sepihak. Kalau Euclid kan menggunakan sudut dalam sepihak ya. Ya, ya Pak ya. Pak Hanif ininya menggunakan ini. Kalau ininya sama, kurang dari 180, maka dia akan berpotongan. Nah, Iya. dia mencoba untuk membuat alternatifnya, ya. Alternatif, makanya disebut alternatif interior angle theorem, ya. Alternatifnya. Jadi dia menggunakan ketika sudut ini sama, gitu ya, nah, maka dia akan sejajar gitu, Pak. Padahal kalau Euclid itu pokoknya kalau ini sebenarnya menguatkan Euclid sebetulnya. Kalau ini kurang dari 180, maka dia akan berpotongan. Berarti kalau sama dengan bagaimana? Sejajar, gitu ya. Tapi di teorema ini dia menyebutkan jika dua garis dipotong secara transversal, ya, secara transversal, gitu ya, maka apa? Ada dua buah sudut, ya, sudut dalam, ya, sehingga apa? Keduanya paralel. Ketika sudut ini sama, maka dia dikatakan paralel. Gitu. Jadi kalau saya punya dua buah garis dipotong, pokoknya kalau sudut, makanya kita istilahnya dalam berseberangan ya Pak ya. Ya, dalam berseberangan ya. Kalau sudut dalam berseberangnya sama itu pasti sejajar. Gitu ya. Kalau berbeda berarti dia akan berpotongan. Jadi bunyi teoremanya begitu, bunyi teoremanya begitu. Nah, kalau buktinya monggo di sini kan silahkan ya nanti dibaca. Jadi apa namanya, sebetulnya seperti itu ya, membuktikan, mencoba menguatkan gitu ya, mencoba menguatkan postulat yang kelima sehingga muncul teorema ini. Sebenarnya ini akibat dari postulat 5 gitu ya, makanya muncul sudut dalam berseberangan gitu loh Pak Hanif ya, sudut dalam berseberangan kalau ini ada dua buah saja. Tapi prinsipnya kan Euclid dulu, kalau ini kurang dari 180 maka berpotongan, kalau sama dengan 180 bagaimana? Berarti sejajar. Akibatnya ada teorema ini, ketika ini pasti akan sama, namanya sudut dalam berseberangan. Nanti yang lain-lain ada sudut sehadap, sudut dalam sepihak dan seterusnya. Sebenarnya akibatnya begitu. Begitu Pak Lutfiani. Nah, Ya. yang saya pengen tanyakan yang di korolarisasinya ini, yang akibat yang pertama. Oh, kalau dari satu ya. Oh, ini Nah, ya kalau dari satu. kalau yang Akibatnya ya. yang bagian pertama ini, Akibatnya bahwa ya dua garis yang saling apa? Dua garis tegak lurus ya. Dengan apa namanya? dengan Dengan garis yang paralel ya. maka dia tak paralel gitu. Nah, ini kan pembuktiannya untuk yang ini, yang bawah nih, jika L dan L aksen dan seterusnya ini. Nah, saya yang ini yang bagian setelahnya ini yang maka dari itu garis tegak lurus yang ditarik dari poin P yang tidak garis L, maka nah ini apa namanya, pembuktian bahwa dia uniknya ini bagaimana Prof ini? Pembuktian unik. Jadi gini. Jadi kalau ada, ini sebenarnya hampir mirip-mirip dengan ini, dengan apa namanya, yang Playfair. Jadi kalau saya punya dua garis yang saling tegak lurus, gitu ya, garis L dan M tegak lurus. Terus ada titik P. Titik P itu kan gitu ya. Titik P itu di luar L, tapi di M. Mana tadi? Ada sebuah titik P not on line L, tidak di L misalkan ya, tidak di L, ya. Tidak di L, boleh kan di M ya, ini titik P. Maka apa? Hanya ada satu garis sejajar dengan L, gitu ya. Hanya ada satu garis sejajar dengan L, misalkan garisnya apa? M misalkan ya. Membuktikannya kalau ketunggalan itu biasanya menggunakan apa namanya, Pak? Menggunakan teorema bukti kontradiksi. Ya, menggunakan bukti kontradiksi.
kontradiksi. Misalkan ada dua buah garis, misalkan ada dua buah garis yang sejajar gitu ya, M dan N itu sejajar. Berarti yang ini juga tegak lurus, yang ini juga tegak lurus. Gitu ya. Yang ini tegak lurus, itu tegak lurus. Ya tinggal kita ambil satu apa namanya buah gitu ya. Satu buah garis gitu ya. Yang memotongnya ke sana. Kayak plever lah modelnya ya. Yang kayak plever. Artinya di sini juga nanti apa namanya? Sorry. Ambil yang tegak lurus saja. Ya. Jadi kan ambil sebuah garis. Yang unik itu yang tegak lurusnya apa yang sejajarnya tadi? Sorry ya, maaf ya. Nah, ini saya nangkepnya Yang kalau yang unik, yang ininya yang tegak lurusnya, Prof ya. yang tegak lurusnya ya, yang tegak lurusnya. Oke. Oke. Berarti hanya ada satu garis gitu ya, yang melalui titik P itu di antara ini sejajar. Jadi hanya ada satu. Ya tinggal kita balik saja. Misalkan ada dua garis tegak lurus, gitu ya, melalui titik P, gitu ya. Jadi saya buat ke sini. Ini tegak lurus juga. Jangan lihat gambarnya ya Bapak Ibu ya. Ini tegak lurus juga. Nah, itu ya, melalui titik P. Nah, ini mudah nih. Kalau ini tegak lurus, artinya gini. Kalau garis, ini M lagi ya, jangan M lagi dong. Ini N, ini L, ini apa namanya? Ini garis M ya, ini N lah. Andaikan M dan N itu adalah dua buah garis yang berbeda. Kan gitu ya, Hanif ya? Pasti ini akan membentuk segitiga kan? Akan membentuk sebuah segitiga, ya nggak? Kalau L dan M itu sama-sama tegak lurus, tapi itu dua buah garis yang berbeda, pasti dia akan membentuk segitiga A, B, C kan? Ya, Ya. ya. Karena nggak berimpit, kalau berimpit ya pasti nggak membentuk segitiga, itu ya. Nah, sekarang kita lihat sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan berarti berapa? Sudut B berapa? 90 derajat. Ya enggak? Sudut A berapa? Ya. 90 derajat. Ditambah sudut C kan? Ini lebih dari 180 derajat. Ini bertentangan dengan jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Gitu ya. Nah, ya, pertentangan. Maka asumsi bahwa ada dua garis tegak lurus itu salah. Ya. Yang betul hanya ada satu. Gitu ya, hanya ada satu. Berarti kita menerima dulu, Prof, itu apa namanya, bahwa segitiga itu 180 derajat itu ya? Ya kan gitu, kan katanya ada dua buah garis tegak lurus. Misalkan ada dua buah garis tegak lurus. Ya, sudah kan, berarti ada dua. Karena dua buah garis berbeda pasti membentuk segitiga kan? Iya. Nah, ya kan? Nah, kalau membentuk segitiga berarti jumlah sudut dalamnya kan bisa kita ini kan? Iya. Ya, jadi jumlah lebih dari 100 itu pertentangan itu. Ya. Iya. Sudutnya ini pertentangan sehingga asumsinya salah, maka asumsi bahwa ada dua buah apa namanya garis tegak lurus ya terhadap titik P ini ya itu salah. Yang benar Pak apa? Hanya ada satu. Gitu saja ya. Gitu Berarti saja. kita masih menerima itu ya, Prof ya, yang apa namanya, yang teorema Euclid itu ya, yang segitiga itu 180 Ini kan derajat. masih ini. Oh, ini Ini kan masih kan? Masih kan? Yang halaman 17 kan? 117 ya udah masuk neutral katanya, Prof. Nih, neutral geometri. Sudah masuk bab 4. Netral geometri. Yang mana? Ini halaman 117 ini sudah masuk di bab 4. 4 geometri netral kan? Iya. Ya kan? Masih geometri netral. Kan tadi dibilang bahwa geometri netral itu tidak menafikan, gitu ya, tidak menafikan Euclid, tapi juga dia tidak menafikan juga non-Euclid. Kan begitu ya? Nah, mereka mencoba, makanya kan dibilang itu Saccheri-Legendre itu sebenarnya gagal untuk membuktikan postulat yang kelima Euclid. Makanya dia tidak
menafikan. Kan begitu ya, tidak menafikan. Akan tetapi, nah ini kan ini kan tadi ya. Akan tetapi nanti di ini yang lain ya, ketika dia nanti turunan-turunannya ini, makanya kalau kita baca ini urutan-urutannya ya, artinya gini, setelah diurut ke sana ya, yang lain, oh ternyata ya, nah ternyata nanti setelah di sini ya bawah ya, ukuran segmennya segala macam begitu ya. Nanti oh ada perbedaan begitu ya, ada korolari nanti di sini kan, ada korolari dan seterusnya. Ternyata dia menyimpulkan ini kan kalau sama sama dengan 180 kan itu kan Euclid kan Pak Lutfi. Tapi dia juga tidak menafikan juga kurang dari 180 gitu ya. Nah, tapi nanti kalau bicaranya di geometri non Euclid itu tidak boleh itu. Bahwa kalau ada saya punya garis, terus ini ada titik, hanya ada satu garis sejajar itu nggak boleh. Nanti harus ada banyak gitu ya. Nah, itu mulai nanti dibuktikan bahwasannya apa namanya teorema kesejajaran ini dibuktikan tuh bahwa tidak hanya ada satu garis sejajar, ada banyak garis sejajar. Itu ya Pak Lutfi ya. Berarti netral ini belum masuk non Euclid ya, Prof ya? Netral itu ya tadi, makanya setelah katanya sudah dibilang geometri netral itu ya apa namanya untuk menjembatani katanya bahasanya tadi ya, Bu Linda ya, menjembatani dari Euclid ke non Euclid. Karena dia tidak menafikan bahwa hanya ada satu garis sejajar, dia tidak menafikan. Akan tetapi dia juga tidak menafikan juga untuk geometri non Euclid. Ada di tengah-tengah lah, ya Andri Mas ini. Tapi kalau di non Euclid itu nggak boleh itu, gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau kita baca runtutannya itu kan satu-satu di sini. Nah. Oh iya, Makanya berarti konsep-konsepnya itu masih sama. Dalam buktikan di geometri neutral ini kita masih ada pegangan ke Euclid berarti, Prof ya? Nah, ya masih, cuma nanti bedanya kan di sini. Nah, di segitiga ini kan si Legendre itu kan dia kurang dari sama dengan, makanya tadi saya bilang buat PR Pak Najib itu justru intinya nanti di situ kan. Nah, intinya nanti di situ. Jadi tidak boleh lagi kita berbicara di geometri netral itu bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu hanya sama dengan 180 derajat. Itu tidak boleh gitu ya, karena kurang dari sama dengan. Ya. Nah, nanti kan dibaca di. Nah, makanya kalau di buku ini nanti ya setelah dia membuktikan Saccheri Legendre ini membuktikan, baru dia mencoba untuk membuktikan postulat yang 5 ya. Nah, ini ada kesamaan tuh, equivalency of parallel postulat ya. Nah, ada kesamaan postulat kesejajaran Euclid itu ya. Nah, ada kesamaan ya di sini apa, jika garis berpotongan secara transversal is less than. Nah, makanya kan less than kurang dari 180 ya, maka dia akan berpotongan. Ya, ada kesamaan-kesamaan nanti. Postulat yang ini kan postulat yang kelima Euclid itu. Nanti kesamaan-kesamaannya. Nah, ini mulai mereka membuktikan kan. Nah, ada kesamaan-kesamaan membuktikan postulat kelima Euclid. Termasuk si Hilbert itu kan. Nanti Hilbert postulat dia mencoba untuk membuat postulat yang kelima ini dengan mungkin bahasa lain begitu ya. Ya. Maka hanya ada satu garis sejajar gitu kan, sebenarnya sama, prinsipnya sama, ada kesejajaran gitu ya. Nah, preposisi begitu ya, terus begitu ya. Nah, nanti muncul ada angle sum. Angle sum itu ternyata nanti ya ketika dijumlahkan itu kok kurang dari sama dengan apa itu angle sum. Nah, nanti ada defect, istilahnya defect. Ya. Defect inilah yang nanti tidak pas betul 180 derajat gitu ya. Tapi ternyata ada defect. Defect itu apa? Delta ya, ada delta di sini. Ya, dia bisa kurang dari, tidak pas 180 gitu ya. Nah, muncul di situ. Ya, kalau kita baca nanti ke bawah dan seterusnya, itu nanti ya akan muncul. Jadi sehingga bedanya ya nanti di situ. Konsep tadi jumlah sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Kurang dari sama dengan 180. Kalau menurut
geometri netral itu nanti akan muncul defect. Jadi kalau jumlah sudut dalam segitiga itu tidak pas 180 derajat, tapi nanti dia ada defect ya, ada bedanya, makanya dia akan sama dengan kurang dari sama dengan 180 derajat. Begitu Pak Lutfi ya. Oke, Nanti kan terima dibaca runtutannya begitu. Nah, runtutan. Ya. Ini konsep-konsepnya sama nanti. Makanya kan tadi saya bilang secara umum, nah, di sini kan geometri without parallel axiom, gitu ya. Bahasanya gitu ya. Without the parallel axiom. Nih, sebenarnya dia masih menerima, cuman dia membuktikannya itu belum bisa. Nah, makanya ya sampailah pada bahwasannya ada defect gitu ya, ada defect dan seterusnya terkait tentang segitiga. Ya, makanya dia memunculkan alternatif bukti-bukti yang lain ya, bukti-bukti yang lain. Jadi nanti itu PR untuk kelompok 1 ya. Istilahnya endingnya itu belum ya, Pak ya. Itu PR sehingga nanti bisa membuktikan kalau nanti sebetulnya nanti karena dia yang kemarin saya bilang kan si Saccheri ini ya kan sebetulnya mau menggunakan tapi ya tadi kan ada yang menolak ada yang enggak, makanya muncul segi 4 Saccheri tadi Pak Lutfi ya. Dia tidak menggunakan konsep kesejajaran tapi menggunakan segitiga Saccheri. Dia tidak mau kesejajaran tapi kalau ada sebuah segi 4 gitu ya, ininya sama, ini tegak lurus, maka sudut yang ini sama. Gitu ya. Nanti segitiga Saccheri. Yang ini nanti segi 4 Saccheri pun nanti akan ada di geometri eliptik maupun di geometri hiperbolik. Begitu. Yang menjadi pokok bahasannya sebenarnya itu konsep kesejajaran tadi, ya, konsep kesejajaran tadi. Begitu Pak Lutfi? Ya. Siap, Prof. Terima kasih penjelasannya. Oke. Nah, saya kasih kisi-kisi dulu ya, yang kelompok besok yang mau maju ya, biar nggak ini miss lagi. Kelompok 2 itu nanti kelompok 1 masih ada itu ya. Nah, yang pertama tentunya sejarah ya, Bapak Ibu ya. Makanya sejarah mencoba membuktikan tadi ya postulat kelima, Cherry Lambert dan seterusnya. Nanti ada nah ini Nikola Lebachevsky nih yang membuktikan bahwa ada banyak garis sejajar terhadap suatu garis ya. Ini Nikola Lebachevsky itu ya. Nanti silakan nanti Bolyai juga nanti mempengaruhi di mananya nanti di ini ya. Terus perbandingan dengan geometri Euclid nanti apa saja gitu ya. Terus apa namanya sebetulnya ini modifikasi postulat kelima itu ya hampir mirip-mirip dengan pembuktian Lobachevsky ya. Terus implikasi geometri hiperbolik bagaimana gitu ya. Itu monggo di apa namanya dibahas begitu ya. Pembuktiannya seperti apa gitu ya. Plus nanti juga kalau konsep segitiga, teorema segitiga nanti di yang kelompok 3 ya. Yang di kelompok 3 ya. Nah, itu kisi-kisinya begitu. Ya. Ya. Jadi apa namanya arahkan ke geometri yang nanti hiperbolik. Nah kalau bisa, tapi nanti poin kerdis itu dibahas di kelompok 3 ya. Di kelompok 3 ya, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Jadi besok, pertemuan besok masih ada PR ya Pak Najib, CS untuk membuktikan ini ya. Nah, terutama yang bawah ini kan gongnya di sini. Gongnya nanti di sini. Ya, setelah itu nanti kelompok 2 melanjutkan. Begitu Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Nanti Pak Muhammad Najib dan kelompok 1 nanti PowerPoint-nya segalanya diperbaiki ya. Nanti tambahkan ya. Nah, tambahkan biar nanti pas. Saya absen dulu. Saya absen nggak bisa ya? Ya, Pak Najib nggak bisa ya?
Nah, lupa ya. Ya sudahlah. Ya, kemarin kan sudah foto ya. Nanti di absen apa namanya lain lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, Jumat besok libur atau tetap kuliah? Libur. Oh, libur ya. Merah, Oke. Prof. Libur, Libur. Prof. Nah, Libur, tanggal Prof. merah. Baik, selamat Bapak Ibu menunaikan puasa apa? Puasa tarawih. Ya, besok Taruiyah. selamat menunaikan puasa Taruiyah. tarawih dan Arafah. Gue ya. Tarawih dan Arafah, mudah-mudahan apa namanya kita semua bisa menunaikannya dan selamat Idul Adha ya yang sempat untuk berkorban monggo berkorban gitu ya. Yang belum bisa ya nanti menyemarakan gitu ya Idul Adha, dan jangan lupa tanggal 25 nonton Indonesia versus Cina, mudah-mudahan Indonesia menang gitu ya. Nanti paginya kita sholat bersama. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Oke, selamat malam. Sehat-sehat.